Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Belajar Excel. Nah, kali ini kita akan membahas cara cepat kelompokkan data yang tidak sama penulisan. Nah, ini teman-teman, trik ini sangat berguna, apalagi bagi teman-teman yang memang pekerjaannya atau biasa mengolah data, yang sumber datanya dari mana-mana, yang master datanya tidak ada ya, sehingga yang menginput data ini nulisnya suka-suka aja gitu ya, suka-suka aja. Misalkan seperti ini ya, kita punya nama item dan ini belum dikelompokkan ya, ada yang tuna, ada ikan tuna, ada udang beku, ada macam-macam nih. Ini beda-beda ini, kayak filet tuna ditulis juga tuna filet. Nah, kebalik-balik, ini tuna segar ya, ada yang tunanya. Nah, ini kalau teman-teman mau membuat pivot ya, ini nggak bisa teman-teman ya, kan datanya unik, datanya itu udah unik satu-satu, sehingga kita nggak bisa analisa itu ya, nggak bisa dianalisa jika datanya tidak sama penulisan ya, tidak seragam dan belum berkelompok seperti ini. Nah, ini nanti akan kita bahas, kita share bagaimana caranya biar data-data yang seperti ini ya kita bisa kelompokkan ya jadi unik. Misalkan kita kelompokkan berdasarkan jenis ya, ini yang tuna ya kelompokkan tuna ya, yang udang ya, kemudian yang kerang gitu ya. Bagaimana caranya? Cara cepatnya tentunya dan cara mudahnya. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu channel ini untuk mendukung terus channel ini sehingga dapat berkembang lebih lanjut ya, dan adminnya tambah semangat lagi untuk mengupload video tutorial terbaru, dan juga biar teman-teman tidak ketinggalan ketika kita share trik-trik Excel terbaru. Oke, langsung saja ya, file latihannya free, bisa di-download, linknya di deskripsi ya. Karena apa? Karena seperti biasa bahwa Excel itu ilmu praktek bukan ilmu teori. Kita buka dulu file latihannya. Nah, teman-teman bisa dibuka juga file latihannya setelah di-download. Ini dia teman-teman ya. Misalkan kita punya data seperti ini, dan ini datanya cuma contoh ya. Kalau teman-teman lihat ini cuma ada misalkan ada 4 unit gitu ya. Ini contoh saja ya. Tapi cara yang nanti akan kita lakukan bisa untuk data yang banyak. Teman-teman misalkan datanya ratusan atau ribuan, itu caranya sama. Oke teman-teman ya, ini nama item ya, nama itemnya seperti ini. Teman-teman bisa dicek, ada tuna, ikan tuna, udang beku ya, frozen shrimp segala macam. Pertama ya, sebelum kita bahas bagaimana cara cepatnya, teman-teman bisa melakukan ini manual ya. Teman-teman tentunya bisa melakukan pengelompokan ini manual ya. Jika ada kata kunci tuna ya, jika ada kata kunci tuna, kelompoknya berarti tuna. Berarti yang tuna, ikan tuna ya, segala macam ini nanti masuknya tuna. Tentunya ini nggak bisa di VLOOKUP ya teman-teman. Walaupun teman-teman sudah punya ini, di VLOOKUP nggak bisa karena ini unik ya. Ini unik ya, nggak sama persis. Ya paling yang tuna doang ini yang masuk ya. Tapi yang lain nggak bisa masuk karena kalau VLOOKUP kan butuhnya sama persis ya. Nah, ini teman-teman bisa kelompokkan dengan cara manual. Misalkan ini ya, kalau cara manualnya seperti ini ya. Ini kalau belum tahu cara cepat biasanya gini aja, diketik tuna ya, kemudian di filter thread. Nah, terus dikelompokkannya ditulis sini apa? Tuna. Nah, ini biasanya seperti ini nih yang cara-cara manual, terus di drag ke bawah tuna. Ya, kita lihat terus apa lagi? Udang gitu ya. Udang. Ya, di filter seperti itu. Terus oh yang udang tadi shrimp juga udang ya, ditambahkan ya. Shrimp ya, di filter gitu kan, shrimp. Terus di sini diklik add current selection, jadi tadi yang udang sama shrimp selectionnya ada 2 gitu ya, udang sama shrimp. Oke ya, baru teman-teman tulis di sini udang gitu ya, karena shrimp sama udang kelompoknya itu udang. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini kita tulis kerang. Nah, ini kerang dikelompokkan kerang. Oke ya, kemudian di drag. Nah, ini udah selesai teman-teman ya, kita lihat semuanya sudah selesai. Nah, tentunya ini manual, tapi ini lebih cepat daripada teman-teman nulis satu-satu ya. Misalkan ini tuna, terus di baris, oh ini tuna ya, ini udang, ini shrimp, satu-satu gitu ke bawah, itu lebih lama lagi, itu super manual ya. Ini tadi masih agak ada triknya walaupun manual. Tapi teman-teman sekali lagi ini manual. Kalau teman-teman punya datanya banyak, luar biasa ini, ngerjainnya luar biasa ya. Nah, teman-teman untuk cara yang pakai rumus, ya kan tadi kan pakai manual ya, terus nanti akan kita bahas lagi ya pakai cara lain. Nah, untuk cara yang pakai rumus, teman-teman misalkan pengennya pakai rumus ya, itu bisa juga. Ada contohnya ya, ada contohnya, saya taruh linknya di deskripsi. Itu sama persis kasusnya ya, hanya mengekstrak berdasarkan kata kunci ya, itu sama persis. Kalau mau pakai rumus bisa pakai cara tersebut.
Oke, kita ke cara kedua ya. Ini cara yang ditunggu-tunggu ini. Triknya biar cepat gimana? Teman-teman bisa klik saja, disorot aja tabelnya. Kalau belum dalam format tabel ya. Kalau sudah ya bisa langsung ke data ya, kemudian from table atau range ya. Tentunya kita gunakan Power Query. Kita gunakan Power Query ya. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman ya, tinggal ke add column ya, kemudian conditional column ya. Kita pilih teman-teman ya, kita namakan kelompok ya, kelompok saja di sini. Jadi di sini kita pakai if conditional ya, kita pakai if conditional. Jika nama item ya, operatornya ini banyak pilihan ya. Equal itu juga sama persis, berarti kan sama ya. Tapi kita pilihnya contain atau mengandung ya, mengandung kata-kata gitu. Misalkan sesuai kata kunci tadi ya, jika mengandung kata-kata tuna maka kelompoknya tuna. Seperti ini ya. Kemudian jika nama item ya mengandung ya kata-kata udang, maka dia kelompoknya udang. Jadi teman-teman di sini ya, dilihat di sini ya. Uniknya tadi kita sudah punya di kata kunci tadi ya, tinggal diterjemahin ke sini. Jika nama item ya mengandung kata-kata ya, contents itu mengandung ya, mengandung kata-kata shrimp, maka kelompoknya juga udang ya. Jadi shrimp, udang sama. Kemudian jika kerang ya, jika kerang mengandung kata-kata kerang, berarti kelompoknya kerang. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Else ini bisa kita isi, bisa enggak ya. Kalau enggak, nanti null. Berarti kalau enggak ada sesuai conditional ini, nanti null ya. Misalkan ada kelompok lain ya. Misalkan di sini dicari nggak ada kata-kata udang, nggak ada kata-kata tuna, nggak ada kata-kata shrimp, nggak ada kata-kata kerang, itu nanti berarti kita kosongin, berarti null ya. Kita oke saja. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Sudah mengelompokkan sendiri ya. Ini yang ini kita hapus saja, ini yang awal tadi ya. Oke, ini sudah selesai dan mudah sekali. Nah, teman-teman terus nanya ini, lah kalau saya punya kata kuncinya banyak ya, ribuan atau ratusan ribu ya kata kunci. Ini saking datanya itu dari mana-mana, yang menginput itu luar biasa dari mana-mana, nggak jelas gitu kan. Sehingga uniknya ini banyak banget ya. Kalau saya ketik kayak tadi ya, satu-satu kayak di sini tadi nih. Nah, di sini tadi ya, ini add clause bisa seharian add clause ya. Walaupun ini lebih cepat daripada tadi teman-teman filter kopas kayak tadi ya. Ya, filter ketik manual tadi ya. Tapi teman-teman ya, pasti butuh ini cara yang lebih instannya lagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Bisa lihat di sini ya. Kemudian teman-teman ke view ya. Kemudian pilih advanced editor. Nah, ini kuncinya teman-teman ya. Jadi yang tadi yang kita ngetik if content tadi ya, itu tuh rumusnya ada di sini nih ya. Each if text content tuna then bla 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 ya. Di sini ada nih. Jika ini rumusnya nih, rumus query-nya. Nah, kalau teman-teman punya ribuan ya, teman-teman kan udah tahu nih ya. Cara menulis rumus di query itu seperti ini. Teman-teman tinggal kopas saja ya. Ini dikopas saja. Kemudian dilihat kata-kata uniknya. Di sini kan ada kelompok ya kan. Kemudian tuna, ini penulisannya begini ya. Ini teman-teman bisa kopas, taruh di Excel ya. Teman-teman bisa substitute ya. Bisa bikin rumus untuk membuat formula ini, karena ini kan formulanya ada polanya nih ya. Ini ada polanya kan. Koma each if text.content segala macam ya. Ini ada rumusnya, yang beda cuman kata-kata ininya aja nih. Ini kata-kata jika tuna ya, jika udang kayak gini nih ya. Jadi teman-teman bisa bikin saja rumus di Excel, nanti bisa dikopas lagi ya. Yang penting kata-katanya sama nih. Cara penulisannya, titik komanya ini sama. Teman-teman bisa lihat polanya, tinggal di replace atau digandakan sesuai kata kunci teman-teman. Nah, itu. Ini kalau saya praktekkan lama lagi ya. Kecuali teman-teman ada pertanyaan, silakan di bawah yang punya masalah seperti ini, karena saya pernah bikin ya. Saya pernah bikin dengan cara itu sangat mudah, cepat sekali ya. Tapi untuk nyari contoh data yang banyak ini agak susah ya, apalagi yang dummy. Oke, demikian, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat klik like, kemudian komen, kemudian share, subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe.
Insya Allah tidak ada salahnya ya kita nge-share kebaikan, kita saling berbagi kebaikan, berbagi manfaat. Semoga dapat menjadi amal jariah dan menjadi tambahan amal ibadah kita, amal baik kita di dunia ini. Amin ya. Terima kasih. Salam belajar Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.